Engkaulah yang layak Tuhan untuk dipuji, dipermuliakan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami bersama dengan Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Salam saudaraku. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kembali berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita juga bersyukur hari-hari sebelumnya kita belajar tentang iman saudaraku. Dan biarlah melalui pengajaran iman ini kita semakin mengenal akan Tuhan. Dan kita semakin taat akan perintah Tuhan. Kita belajar tentang iman sang perwira. Kita juga belajar tentang bagaimana kita memiliki iman. Bahkan minggu yang lalu kita mendengar iman mengalahkan dunia. Dan juga kita bersyukur di mana Tuhan oleh anugerahnya mengajar kita, melatih kita untuk menguatkan otot-otot iman kita dengan kita memberi. Dan saat kita memberi itu kita lakukan karena kita mencintai, mengasihi Tuhan. Amin. Hari ini juga kita akan belajar tentang iman, yaitu dengan tema iman versus ketakutan. Waktu itu Pak Peter pernah juga mengajarkan kita iman versus kekhawatiran. Hari ini kita diberkati dengan iman versus dengan ketakutan. Firman Tuhannya mari kita baca saudaraku. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya nanti membaca yang ganjil saudaraku dan saudaraku akan membaca yang genap. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku, saat kita mengamati firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada satu kondisi situasi di mana pada saat Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu untuk ke seberang, sekonyong-konyong atau tiba-tiba saudaraku terjadi angin ribut atau kita katakan terjadi badai. Dan apa yang terjadi pada saat itu saudaraku? Apa menjadi respon murid pada saat itu? Mereka mengalami ketakutan. Dan mereka pun datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama kita juga saudaraku. Mungkin kita pernah mengalami tiba-tiba datang badai dalam kehidupan kita. Dan kita pun merasa ketakutan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita datang minta pertolongan Tuhan Yesus. Tapi apa respon Tuhan saudaraku? Pada saat murid datang kepada Yesus meminta pertolongan. Kita baca di ayat ke-26.
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Hari ini kita mau belajar, saudaraku, pada saat badai dalam kehidupan kita datang dan kita mendatangi Yesus, dan biarlah kita mendatanginya dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ini hari ini kita mau belajar bagaimana iman versus ketakutan. Pada saat itu, saudaraku, kita tentu bertanya, kalau kita ada pada saat itu di dalam perahu, tentu kita pada saat gelombang datang gitu. Bahkan kondisi pada waktu itu, ombak itu sudah masuk ke perahu. Artinya ombak itu dikuburkan. Artinya masuklah ke dalam perahu itu. Dan murid-murid berusaha dengan kekuatannya untuk bagaimana bisa mengatasi badai atau gelombang itu. Kita juga mungkin pernah mengalami pada saat badai menimpa kita, kita berusaha dengan kekuatan kita untuk bagaimana kita bisa mengatasinya. Tapi apa yang di sini menjadi pelajaran kita, saudaraku, ternyata Tuhan menegur murid-murid ini. Mengapa kamu takut? Kok bisa kena marah ya? Kok takut jadi kena marah gitu ya? Kok ditegur gitu ya? Padahal kenyataannya kita sedang dalam ketakutan. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajari kita jangan takut. Sekarang kita ingin tahu, saudaraku, sebenarnya apa yang membuat murid-murid ini ketakutan? Apakah karena datangnya badai itu, atau angin ribut, atau gelombang itu datang? Apakah itu sebenarnya yang membuat murid-murid takut? Saya akan mencoba menjelaskan kepada kita, saudaraku, untuk menjawab itu. Ada dua orang masuk dalam ruangan gelap. Yang satu pada masuk ke dalam ruangan gelap itu, saudaraku, dia biasa saja. Tidak ada hal yang terjadi dalam dirinya. Tapi yang satu lagi, waktu dia masuk dalam ruang gelap itu, dia berteriak ketakutan. Sekarang kita timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang membuat orang ini takut? Ternyata dia takut bukan karena ke situasi gelap itu, tapi dia takut karena dia percaya akan apa yang terjadi di dalam kegelapan itu. Demikian juga murid-murid Tuhan, saudaraku. Waktu kita baca pada saat gelombang itu datang, pada saat badai itu datang, kondisi Yesus, situasi Yesus saat itu adalah tidur. Tapi murid-muridnya mengalami ketakutan. Jadi saudaraku, apa sebenarnya yang membuat murid-murid ini takut? Karena itu Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang tidak percaya. Jadi jawabannya adalah karena murid-murid ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena murid-murid ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan murid-murid ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ya, di sini dikatakannya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bahkan dia pun, murid-murid ini pun mengatakan Yesus termasuk terlibat atau ikut dalam binasa tersebut karena kita binasa. Saudaraku, murid-murid pada saat itu sangat percaya sekali. Pada saat gelombang itu, ombak itu sudah masuk ke dalam perahu dan kondisi pada saat itu genting, mereka pun saat itu semakin percaya bahwa oleh gelombang itu, oleh badai itu, mereka saat itu binasa. Inilah yang Tuhan tegur, saudaraku, bahwa sebenarnya siapa yang membuat binasa itu? Ya kan? Karena Yesus datang untuk memberi kita hidup. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa itu, saudaraku? Yaitu iblis. Jadi pada saat itu murid-murid mengalami ketakutan karena mereka tidak percaya kepada kebenaran, tapi mereka percaya kepada ketidakbenaran. Yang kita katakan mereka percaya kepada kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah ini, saudaraku, dari mana datangnya? Dari tipu muslihat iblis. Karena itu hari ini, saudaraku, kita bersyukur kita akan percaya, semakin percaya kepada Tuhan dengan cara bagaimana kepercayaan yang salah itu kita ganti dengan
kebenaran. Jadi di sini dikatakan bahwa murid-murid itu takut bukan karena situasi atau badai itu. Tapi murid-murid ini mengalami ketakutan karena mereka tidak percaya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Pada saat firman ini disampaikan, saudaraku, saat Roh Kudus membawa kita kepada suasana situasi di mana kita mengalami badai kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar untuk datang kepada Tuhan. Mengapa saya takut pada saat itu? Ternyata situasi itu tidak membawa kita, tidak menyebabkan kita ketakutan. Tapi situasi itu hanya memicu kepercayaan salah kita, sehingga memunculkan satu emosi yang tidak sehat, seperti kekhawatiran, ketakutan, sehingga tindakan kita pun mengalami satu tindakan yang salah. Takut di sini, saudaraku, saya pelajari dalam bahasa Yunaninya adalah deilos, yang artinya ketakutan yang melemahkan iman dan berujung kepada ketidaktaatan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan tegur, saudaraku. Mengapa kamu takut? Karena ketakutan yang dialami murid itu melemahkan iman mereka, bahkan berujung kepada ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Artinya kita tadi tahu kepercayaan salah itu timbul atau datang dari tipu muslihat iblis. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis itu yang memunculkan kepercayaan yang salah dan yang menyebabkan kita mengalami satu emosi yang tidak sehat. Salah satunya adalah ketakutan itu. Mari kita membaca, saudaraku, di Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan buat saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ini, saudaraku, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita gunakan seluruh perlengkapan senjata. Ingat tadi ya, tipu muslihat iblis ini menghasilkan kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah inilah yang membuat emosi kita tidak sehat. Kita mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kepahitan. Itu karena kepercayaan salah. Dan untuk hari ini kita mau belajar bagaimana kita bertahan melawan tipu muslihat itu iblis ini. Kita harus gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita baca ayat 16 sampai 17. Perlengkapan senjata apa yang Tuhan mau ajarkan saat ini kepada kita? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Luar biasa, saudaraku. Hari ini kita diajarkan Tuhan bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya tadi adalah perisai iman. Karena dengan perisai iman ini kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena itu kita bersyukur, saudaraku, hari-hari ini kita belajar tentang iman. Karena iblis tidak ingin dengan tipu muslihatnya untuk kita tidak masuk dalam kegerakan rohani yang Tuhan bawa kita masuk dalam kegerakan rohani dari Pekanbaru sampai ke ujung bumi. Dari visi ini, saudaraku, Tuhanlah yang melakukan kegerakan rohani. Dan Dia pakai umatnya, gereja Tuhan di tempat ini, untuk melakukan kegerakan rohani. Tapi iblis berusaha menghalanginya dengan cara menyemburkan panah api, sehingga mengalamilah kita ketidakpercayaan itu. Dan inilah yang menghalangi kita untuk terus masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Amin.
Hari ini kita mau melewati itu dengan perisai iman. Artinya pada saat panah api si jahat, kita gunakan percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, terus gunakan perisai iman ini. Dalam menjalani perjalanan hidup ini, pegang terus perisai. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Dan ini menjadi janji Tuhan kepada kita. Dan iblis akan berusaha menipu kita dalam situasi atau keadaan yang kita alami. Sehingga kita mengalami emosi yang tidak sehat. Mungkin kita mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kita bersyukur 2 minggu yang lalu Pak Peter mengajari kita bagaimana kita melewati kekhawatiran itu, saudaraku. Dan bahkan minggu lalu pastor mengajari kita bagaimana dengan iman yang kita miliki ini, yang dianugerahkan oleh Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia ini. Filsafat-filsafat dunia ini. Kepercayaan-kepercayaan yang datang dari iblis ini. Dan kita bisa memadamkan itu karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan iblis akan selalu berusaha untuk melemahkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan kita dibawa dalam situasi keadaan di mana kita mengalami yang namanya ketakutan. Dan berikutnya saudaraku, apa perlengkapan yang Tuhan supaya kita pakai? Di situ dikatakannya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, topi baja, untuk menghindari kita dari serangan iblis terhadap kepala kita, pikiran kita. Karena itu saudaraku, kita bersyukur ya, bersyukur di jemaat Tuhan di tempat ini. Kita waktu belajar pemuridan, kita belajar kepastian yang namanya keselamatan itu, saudaraku. Karena bila kita tidak percaya kita punya keyakinan keselamatan, maka iblis mudah mengalahkan kita. Karena itu pada saat murid-murid itu mengalami badai, mereka berpikir mereka akan binasa oleh karena badai itu. Padahal di situ Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Padahal Yesuslah pemberi hidup. Demikian juga kita, saudaraku. Pada saat kita mengalami badai, pakai ketopong keselamatan. Bahwa kita punya hubungan yang kekal dengan Tuhan. Kita memiliki keselamatan itu. Iblis berusaha supaya kita percaya kepada tipu muslihatnya. Dan kita pun akhirnya berpikir bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Dan inilah pekerjaan iblis itu. Dia akan berusaha untuk memana kita dengan tipu muslihatnya. Sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihiku lagi. Tuhan tidak bersamaku. Tuhan tidak ada di sini. Tuhan tidak peduli. Sehingga akhirnya kita bisa dirobohkan. Jadi saudaraku, kita bersyukur kita yang hadir di sini, yang punya keyakinan akan keselamatan itu, gunakan itu saudaraku. Pada saat badai kehidupan datang melanda kita, kita harus percaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita diselamatkan, kita miliknya Tuhan. Bahkan kita sudah diajarkan bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini harus kita pegang saudaraku. Hari-hari di depan ini kita akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi iblis akan berusaha menghalangi itu dengan tipu muslihat. Itu kondisi bagaimana kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yaitu tadi perisai iman, ketopong keselamatan untuk menghindari serangan-serangan tipu muslihat iblis. Tapi juga Tuhan menginginkan kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan harus kita gunakan kebenaran ini saudaraku. Firman Tuhan ini untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Jadi saudaraku, untuk supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ini, pertama gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Perisai iman. Tetap kita percaya. Saudaraku, ini tidak kebetulan bagaimana pemimpin kita membawa kita belajar tentang iman. Berarti di depan ini
iblis akan menyerang kita, tapi kita sudah dipersiapkan akan perisai iman. Kita diajar tentang iman, sehingga iblis tidak akan melemahkan kita. Amin. Yang kedua, kita tetap yakin percaya kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan yang berikutnya apa yang harus kita lakukan saudaraku? Gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya akan menjelaskan kepada saudaraku, selain kita menggunakan perlengkapan senjata, kita harus izinkan kerajaan Allah itu bertata di atas hidup kita. Seperti apa itu maksudnya? Tadi gunakan perlengkapan senjata Allah. Kedua, izinkan kerajaan Allah bertata di atas hidup kita. Coba kita baca di Roma 14 ayat 17. Sama-sama kita membaca saudaraku. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ini yang mendatangkan kepercayaan yang salah itu, maka kita harus izinkan kerajaan Allah ini bertata. Bagaimana ini maksudnya saudaraku? Saya akan kasih satu contoh cerita atau ilustrasi. Ada dua orang, saat dia dikasih minuman es, yang satu biasa saja, tapi yang satu lagi mengalami kesakitan pada saat dia minum air es itu. Sekarang timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan dia mengalami kesakitan? Apakah air es itu? Ternyata tidak saudaraku. Buktinya yang satu tidak mengalami kesakitan. Tapi mengapa yang satu ini mengalami kesakitan? Ternyata karena giginya berlobang. Sehingga dia mengalami kesakitan. Gigi yang berlobang ini dipicu oleh air es itu saudaraku. Sehingga kita mengalami namanya kesakitan. Gigi berlobang inilah yang disebut kepercayaan yang salah itu saudaraku. Saat ada satu kejadian memicu kepercayaan yang salah kita itu, mendatangkan apa? Emosi yang tidak sehat. Mengalami yang namanya tadi kesakitan. Karena itu saat ini izinkan kerajaan Allah itu bertata atas hidup kita. Izinkan kebenaran itu menggantikan kepercayaan salah itu. Amin. Hari ini saudaraku, biarlah kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut memohon kepada Roh Kudus, apa kepercayaan salah kita sehingga menimbulkan emosi kita yang tidak sehat. Misalnya kita khawatir, takut, kepahitan. Apa itu kepercayaan salah yang saat ini sedang mengganggu kita? Gantikan itu saudaraku dengan kebenaran, dengan cara izinkan kerajaan Allah itu bertata di atas hidup kita. Amin saudaraku. Hari ini berkat Tuhan ada atas kita. Datang kita kepada Roh Kudus, mulai masuk kepada kondisi-kondisi, kok aku mengalami kepahitan ya, kok aku mengalami ketakutan ya, aku kok mengalami kekhawatiran. Apa sebenarnya yang aku percayai oleh kondisi situasi ini? Tuhan tolong, biarlah kerajaan-Mu memerintah bertata di atas hidupku. Gantikan itu dengan kebenaran. Artinya gigi yang berlubang itu ditambal saudaraku, sehingga kita bisa minum air es itu. Jadi gantikan itu dengan kebenaran. Saudaraku, hari ini biarlah kita dengan lemah lembut datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan melakukan kegerakan rohani melalui jemaat ini. Tapi iblis akan membawa kita kepada ketakutan untuk masuk dalam kegerakan rohani itu. Apa yang kita percayai tentang situasi ini, gantikan itu dengan kebenaran. Jangan buat diri kita, aku tak sanggup, aku tidak bisa. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin saudaraku. Jadi di sini biarlah kita datang terus kepada Tuhan, mengizinkan kebenaran itu ada atas hidup kita. Nanti di persekutuan saksikan itu saudaraku. Pengalaman-pengalaman di mana kita mengalami ketakutan dan pengalaman-pengalaman
Pada saat kita mengizinkan kerajaan Allah itu, kita bisa melewati rasa ketakutan apa saja itu, saudaraku. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi di sini kita akan melihat pada saat kita memiliki emosi yang tidak sehat itu, saudaraku, maka hasilnya adalah tindakan yang tidak sehat. Pada saat kita mengalami ketakutan, maka kita akan menghentikan langkah kita untuk mengikuti itu Tuhan. Kita akan lihat di Markus 4 ayat 38. Apa yang terjadi pada saat murid-murid itu mengalami ketakutan? Apa sikap yang dilakukan murid-murid itu? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid percaya bahwa Tuhan tidak peduli terhadap hidup mereka. Murid-murid percaya pada saat itu mereka akan binasa dan Tuhan tidak peduli dengan keadaanku ini. Jadi saudaraku, hari ini biarlah kita mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus itu peduli di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Bahkan jemaat ini khusus di hati itu Tuhan. Jangan biarkan saudaraku, iblis dengan tipu muslihatnya membawa kita kepada ketakutan. Mari kita sama-sama bergerak masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Sekarang saya mau menghubungkan pembangunan gereja ini dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dalam perenungan saya berdoa, Tuhan, apa maksud dibalik semua pembangunan yang sedang kami lakukan ini? Tuhan sedang menganugerahkan tempat yang lebih besar bagi kita, saudaraku. Karena Tuhan akan mempercayakan kita jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, Tuhan menganugerahkan kita keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan tadi kubu-kubu doa semakin bertumbuh. Dan biarlah umat Tuhan di persekutuan semakin bergairah untuk menceritakan, menyampaikan kabar baik. Jangan biarkan ketakutan menghentikan itu, saudaraku. Tapi percayalah bahwa pada saat kita melakukan perintah Tuhan itu, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan kita semakin mengenal Tuhan, saudaraku. Dengan kita semakin percaya kepada Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kita akan melihat kuasanya dinyatakan melalui hidup kita. Kita akan melihat kasihnya dinyatakan melalui hidup kita. Dan kita juga akan melihat kebenaran Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Jadi saudaraku, saat kita dilatih untuk memberi, lakukanlah itu karena untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita juga mengasihi sesama seperti seperti diri kita sendiri. Kata kita rindu juga melalui pembangunan ini. Dan gedung ini makin besar, maka Tuhan menganugerahkan kita jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan persekutuan pun semakin berkembang. Dan ingat tadi, iblis akan menggunakan panahnya dengan kita mengalami yang namanya rasa takut. Tapi hari ini kita akan melewatinya itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gantikan kepercayaan yang salah itu dengan kebenaran. Dan sekarang kita akan melihat apakah benar Yesus itu tidak peduli pada murid-muridnya itu. Kebenarannya di sini kita baca di ayat 26. Ia berkata kepada, ini Matius 8 ayat 26. Matius ini Markus. Matius. Tadi kan murid-murid dengan ketakutan ini, saudaraku, artinya iman yang terbalik. Mereka percaya tapi percaya kepada ketidakbenaran. Nah, sekarang kita mau melihat, benar tak Yesus tidak peduli kepada murid-murid itu? Benarkah Yesus tidak peduli kepada kita pada saat badai itu datang menimpa kita? Di sini kita akan mendengar firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengardik angin dan
danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan peduli. Tuhan meredakan angin ribut itu. Percayalah saudaraku, saat badai dalam kehidupan kita datang, percayalah Tuhan peduli kepada kita. Dan Tuhan akan menghardik badai itu. Dan kita pun bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ini, jangan hari ini, kalaupun saudaraku mengalami satu badai kehidupan dan melemahkan iman hidup saudara, hari ini kita terima berkat dari Tuhan. Iman kita dikuatkan dan kita percaya badai itu akan berlalu di dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi hidup kita. Jadi di sini saudaraku, apa yang mau kita pelajari? Ada satu rahasia lagi di sini saudaraku. Dan mari kita baca ayat 27. Saya terkejut melihat kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari firman ini saya melihat ternyata murid-murid ini belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu saudaraku. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu? Adakah sungguh-sungguh kita mengenal bahwa seperti yang kita lakukan itu, pada saat gelombang itu datang, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan menolong kita. Jadi di sini ternyata murid-murid itu takut karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus itu? Karena mereka tidak percaya. Demikian juga kita saudaraku. Kita diajarkan tentang iman mengalahkan dunia. Pada saat kita percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan itu saudara. Dan semakin mengenallah kita siapa Tuhan yang kita sembah itu saudaraku. Hari ini mungkin kita diajarkan bagaimana kita dilatih untuk memberi. Dan kita dengan kerelaan, dengan sukacita memberi. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah penguasa itu, bahwa dialah pemelihara hidup kita itu saudaraku. Hari ini mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu. Dan kita pun semakin mengenal Tuhan kita itu. Di sini murid-muridnya akhirnya melihat, wah ternyata pribadi ini adalah yang berkuasa atas alam semesta. Danau, laut pun takluk kepada dia. Artinya Yesus tidak berkuasanya di daratan. Memang pada saat di daratan yang sakit sembuh. Macam-macam yang mukjizat yang dilakukan Tuhan itu. Tapi pada masuk ke area laut, murid-murid tidak percaya. Tapi Yesus peduli kepada kita murid-muridnya. Dia nyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nanti di persekutuan. Kita bersaksi. Kita katakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga saudara kita yang lemah imannya dikuatkan. Dan kita pun sama-sama masuk dalam kegerakan rohani. Firman ayat yang terakhir buat kita dalam pesannya sini. Mari kita membaca di Yesaya 41 ayat 10. Firman ini saudaraku, kebenaran yang saat ini menggantikan kepercayaan salah kita. Terima saudaraku dengan lemah lembut. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah takut saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat itu semua oleh karena tipu muslihat iblis. Dan kita akan mengalahkan tipu muslihat iblis itu dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan mengizinkan kerajaan Allah bertata di atas hidup kita. Amin.
Gantikan kepercayaan salah itu dengan kebenaran. Dan ini adalah kebenaran yang kita terima hari ini. Inilah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang kuat dan membawa kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami kepada engkau. Banyak kepercayaan yang salah yang kami terima Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan gantikan itu dengan kebenaran Tuhan. Kami akan berjalan bersama engkau. Kau yang memerintahkan kami untuk mengikuti engkau Tuhan. Untuk masuk dalam kegerakan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami tidak percaya kepada engkau. Kuatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selamatkan kami sehingga kami tetap percaya bahwa Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu bersama-sama kami. Tuhan, badai yang menimpa kami akan berlalu Tuhan. Kehidupan yang membuat kami ragu, takut akan kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Roh Kudus yang manis, pimpin kami. Terus bawa kami masuk dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami mau masuk dalam kegerakan-Mu yang besar ini. Benarlah Tuhan, kami khusus di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau bertolong